3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama akan melaksanakan pembahasan tentang program inovasi pemberdayaan masyarakat. Ini adalah mata kuliah pengembangan program untuk perubahan perilaku. Nah, untuk kelompok kami mengambil tugas diskusi kelompok bertemakan pemberdayaan masyarakat suku Daya asli dan transmigran melalui inovasi KESMI, kesehatan dan ekonomi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Anggotanya ada saya sendiri, Wahyu Pratama, kemudian Ismita Maulidia, Wahyu Julpa Aliska Putri, dan Anissa Fitri. Lanjut. Nah, untuk latar belakang kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Ambawang. Jadi Kecamatan Ambawang di sini merupakan bagian dari wilayah pemekaran yang masih perlu penataan dan pembenahan organisasi dan administrasi wilayahnya. Serta sebagian wilayah ini dihuni oleh masyarakat suku Dayak asli dan sebagian lagi adalah penduduk transmigran. Nah, sistem sosial di masyarakat ini masih sangat kental dengan adat istiadat di wilayah tersebut. Jadi permasalahan ini juga berhubungan dengan kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat oleh masyarakat serta tingkat ekonomi yang rendah. Dalam program ini setidaknya ada mencakup 2 poin yang dibahas. Yang pertama ada PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat melalui pembentukan kader PHBS, promosi kesehatan, CTPS, Germas, PSN atau pemberantas sarang nyamuk, dan kemudian praktik pembuatan teknologi penyaringan air bersih. Yang kedua di sini ada pembentukan dan peningkatan potensi UKM melalui pelatihan kewirausahaan perikanan mengenai budidaya perikanan melalui kolam terpal. Lanjut. Di sini ada 2 setidaknya tujuan yang kami cantumkan. Yang pertama ada meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua ada mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif sehingga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Julpa, silakan. Terima kasih kepada teman saya Wahyu. Untuk kegiatannya ada 2 kegiatan yang diantaranya yaitu peningkatan kesehatan. Di kegiatan peningkatan kesehatan ada 5, yaitu yang pertama ada MMD atau Musyawarah Masyarakat Desa. Yang kedua ada promosi kesehatan melalui penyuluhan PHBS dan CTPS. Yang ketiga ada sosialisasi Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Yang keempat ada Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk atau PSN. Dan yang kelima ada pelatihan dan praktek penerapan teknologi air bersih dengan saringan air bertingkat dan aquaponik. Pada kegiatan kedua yaitu peningkatan ekonomi. Yang pertama ada sosialisasi wirausaha, yang kedua ada pelatihan pemasaran produk hasil olahan perkebunan antara produk oleh-oleh khas Sungai Ambawang, yang ketiga ada sosialisasi budidaya perikanan dan pelatihan pembuatan kolam terpal serta pelatihan pembudidayaan dan peningkatan produktivitas ikan. Untuk pelatihannya pembuatan kolam terpal, pelatihan teknik pemijahan, pembuatan pakan, dan teknik sistem bioflok. Untuk hasil programnya pada kegiatan MMD atau Musyawarah Masyarakat Desa, yang pertama hasilnya adalah pada tingkat kecamatan, permasalahan yang diangkat yaitu masalah dan potensi wilayah untuk setiap-tiap desa. Sedangkan pada tingkat desa, permasalahan yang diangkat yaitu masalah dan potensi wilayah untuk tiap-tiap dusun di masing-masing desa. Pada kegiatan promosi kesehatan melalui penyuluhan PHBS dan CTPS, yaitu program perilaku hidup bersih dan sehat, ini difokuskan pada kegiatan penyuluhan dan demonstrasi pada 3 sasaran utama, yaitu anak-anak PAUD, siswa SD, dan SMP. Kegiatan tersebut dilaksanakan di SDN 12 Dusun Durian. Program
Program perilaku hidup bersih dan sehat ini meliputi 2 kegiatan utama, yaitu cuci tangan yang baik dan senam sehat. Pada kegiatan ketiga, yaitu sosialisasi germas atau gerakan masyarakat hidup sehat. Pada program ini difokuskan pada kegiatan penyuluhan dan senam aksi dan jalan sehat, dengan sasaran utama yaitu warga Dusun Karya 2, Desa Jawa Tengah, dan anak sekolah. Pada program selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Ismita Maulid. Baik, saya akan melanjutkan hasil program yang telah dijelaskan oleh teman saya Julfa. Jadi hasil program selanjutnya yaitu Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk atau PSN. Nah, di Kecamatan Ambawang merupakan daerah dengan penyakit DBD dan cikungunya yang cukup tinggi, sehingga kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN terus digalakkan. Pada kegiatan KKN PPM ini, sosialisasi dilakukan door to door ke rumah masyarakat sekaligus melakukan pemberian abate serta leaflet dan sosialisasi PSN di sekolah. Nah, untuk selanjutnya yaitu pelatihan dan praktek penerapan teknologi air bersih dengan saringan air bertingkat dan aquaponik. Nah, kegiatan ini diawali dengan sosialisasi penyediaan air bersih di rumah warga dan kemudian dilanjutkan dengan membuat alat percontohan penyaringan air sederhana di Masjid Raudatul Islamiyah. Hasil program selanjutnya yaitu sosialisasi wirausaha. Sosialisasi kewirausahaan ini dilakukan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Raudatul Islamiyah dengan target memotivasi masyarakat untuk memiliki jiwa kewirausahaan. Nah, untuk selanjutnya yaitu pelatihan pemasaran produk hasil olahan perkebunan sebagai produk oleh-oleh khas Sungai Ambawang. Di kegiatan pada program ini, yaitu dilakukan pelatihan pemasaran yang fokus pada menggali potensi produk yang selama ini masyarakat jual secara tradisional, yaitu tanpa merek, kemasan standar, promosi secara tradisional, sosialisasi budaya perikanan dan pelatihan pembuatan kolam terpal, serta pelatihan pembudayaan dan peningkatan produktivitas ikan. Pelatihannya yaitu pembuatan kolam terpal, pelatihan teknik pemijahan, pembuatan pakan, dan teknik sistem bioflok. Nah, hasil program dalam pengabdian ini yaitu peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam penerapan PHBS, pemanfaatan lahan untuk budidaya perikanan dengan menggunakan teknologi kolam terpal, sedangkan dan peningkatan UKM yang ada di masyarakat. Dari hasil pengabdian, diperlukan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, dalam membina masyarakat, dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Untuk kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Fitria. Terima kasih, Mita. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama ialah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan pakai sabun, gerakan masyarakat sehat, pemberantasan sarang nyamuk, dan pembuatan teknologi penyaringan air sederhana. Dan kesimpulan yang kedua ialah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman kelompok UKM mengenai kewirausahaan, packing produk, dan manajemen pemasaran, serta meningkatnya pengetahuan dan pemahaman kelompok tani perikanan mengenai budidaya perikanan melalui kolam terpal. Berikutnya ada saran. Saran yang pertama itu bagi pemerintah. Diharapkan bagi pemerintah setempat agar mampu menjadi motivator dan fasilitator bagi masyarakat dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan potensi wilayah desa, sehingga dapat terciptanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sosial, ekonomi di wilayah tertinggal. Selanjutnya itu bagi masyarakat. Diharapkan masyarakat dapat mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah diberikan selama masa KKN PPM berlangsung guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal, terutama masyarakat wilayah tertinggal. Di samping itu, diharapkan pula agar masyarakat dapat menindaklanjuti setiap program secara berkelanjutan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, Bayu Pratama.
Wahyu suaranya. Wahyu. Wahyu mic-nya belum dihidupkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.